Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evana Putri Jumilasari dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita masuk pada poin pertama, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terwujud salah satu berkat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia II, Jepang terlibat dalam perang di Asia Pasifik. Perang itu kerap disebut sebagai Perang Asia Timur Raya. Jepang bersama Jerman dan Italia bergabung dalam blok poros atau Axis. Mereka melawan blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina. Di awal perang, Jepang unggul setelah mengambil alih Asia Tenggara dari koloni Eropa. Negara-negara di Asia Tenggara saat itu dikoloni oleh bangsa Eropa. Inggris menguasai Burma atau Myanmar, Malaya atau Malaysia, dan Borneo atau Kalimantan. Lalu Prancis menguasai Indochina, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sedangkan Spanyol menguasai Filipina, Spanish East Indies. Sementara Indonesia dikuasai Belanda atau Hindia Belanda. Lalu pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor, pangkalan militer AS di Hawaii, Samudra Pasifik. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor membawa Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Dari tahun 1942 sampai 1945, Jepang berhasil mengejar negara-negara di Asia Tenggara. Namun, kemenangan Jepang tak berakhir. Kita masuk pada poin kedua, yaitu perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Jadi di sini, golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan berdasarkan Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan golongan muda merasa kemerdekaan Indonesia harus dipergunakan sesegera mungkin saat ada kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah terhadap sekutu waktu itu. Poin ketiga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Rifana, dan Syahrul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Gundur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sudarso Singgi, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok, Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya telah ada kesepakatan antara golongan tua, yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Syahrul Saleh dan teman-temannya yang berada di Jakarta kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun, rencana yang mereka susun tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia, termasuk golongan muda, telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Yang keempat, penyusunan teks proklamasi adalah suatu proses yang penting dalam penyusun sebuah pernyataan penting atau deklarasi resmi. Dalam penyusunan teks proklamasi, perlu memperhatikan kejelasan pesan yang ingin disampaikan, pemilihan kata yang tepat dan tepat guna, serta penulisan yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca. Teks proklamasi biasanya ditulis dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, serta mengandung makna yang mendalam dan penting bagi masyarakat. Proses penyusunan teks proklamasi juga bisa melibatkan berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan isi pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian, penyusunan teks proklamasi merupakan langkah awal yang penting dalam menyampaikan sebuah pernyataan resmi atau deklarasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Yang kelima, pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yakni di kediaman Soekarno. Sebelumnya, sekitar pukul 5 WIB, Bung Hatta berpesan pada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pres, terutama BM dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pukul 10 WIB, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu Mr. A.A. Marimis, Ki Haji Dewantara, Samratulang, Kiai Haji Mas Masmus, Mr. Sartono, M. Tabrani, A.G. Pringgogiga, dan lain-lain. Lalu menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Sudirjo dan Dr. Muwardi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan Subuk dan Latif Penggraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Teks proklamasi pagi hari itu juga disiarkan melalui radio oleh F. Uwus atas penugasan 3 kali penyiaran oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palanewan. Sebelum menyiarkan, ketiga orang Jepang memerintahkan penghentian siaran. Akan tetapi teks proklamasi terus disiarkan setiap 30 menit hingga pukul 16 WIB, sehingga pemancaran tersebut disegel dari pegawai pada 20 Agustus 1945. Tokoh pemuda lalu membuat pemancaran baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutanto, Susiharja, dan Suhandar. Alat pemancarannya diambil satu persatu dari kantor berita Domei ke tempat pemancar baru di Jalan Menteng 31. Dari situ berita proklamasi dan teks proklamasi terus disiarkan seiring penyebaran lewat surat kabar dan selebaran. Yang keenam, penyebaran teks proklamasi. Di sini yang pertama yaitu menggunakan radio, yang kedua menggunakan pamflet, yang ketiga menggunakan jarum laut, keempat kelompok bergerakan, dan yang kelima berita penyebaran dari mulut ke mulut. Yang ketujuh, makna proklamasi bagi kebangsaan Indonesia. Proklamasi ini membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati kebebasan berdemokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kebebasan ini menjadi bagian esensial dari identitas nasional Indonesia dan mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Dan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Fatmawati, Soekarno, Sayyidu Melik, Latif Hendraningrat, Laksmana Maeda.